Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga dengan mensubscribe channel saya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan selalu bahagia selama-lamanya. Amin. Video kali ini mengupas tentang hubungan antar sudut yang dibentuk dari dua garis sejajar yang mana dipotong oleh satu garis lurus ini. Oke, nanti membentuk ini kan sudutnya ini dan ini. Nah, lebih pahamnya nanti Anda ada link untuk mendownload mana saja sudut yang sama, sifat-sifatnya sifat-sifat hubungan antar sudut ini yang dibentuk oleh ini. Anda download sendiri di bagian deskripsi video ini. Nanti di sini juga saya jelaskan. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut P3 adalah P3 ini. Nah, ini berarti ya sudut yang ini yang ditanyakan. Sudut ini berapa? Sudut P3. Jadi ini berapa? Oke. Ya. Cara mengetahuinya ya ini ya dengan ini. Tentunya dengan ini atau mencari ini, karena sudut P3 itu bertolak belakang dengan sudut P1. Nah, sudut yang bertolak belakang itu sama besar, tapi karena yang diketahui adalah sudut yang ini ya, sudut Q berapa ini ya, itu sudut yang dibentuk oleh Q 74 derajat, sehingga sudut 2 ini ya, ini sudut 2 saja, ini sudut yang ini ya, sudut yang ini saja ya, itu sama besar dengan sudut ini 74 derajat. Ya karena apa ya, kalau mempunyai kecerdasan spasial ini bentuknya itu sama, ini bentuk sudutnya sama gitu aja gampangnya. Sekiranya mana yang sudutnya sama gitu gampangnya, kalau misalkan lupa konsepnya. Ini konsepnya adalah sudut luar berseberangan itu sama besar. Sudut luar ini kan di luar ini, Nah, yang sudut dalam itu ini itu sudut dalam. Sudut luar itu ini. Di luarnya ini, di luarnya apa lah ini ya. Di luarnya ini pokoknya ya. Sudut luar berseberangan itu sama besar. Nah, satu lagi sudut sehadap itu sama besar. Nah, ini sehadap menghadap ke sini kan, ini sudut 4 ini menghadap ke sini. Ini juga 74 derajat. Anda juga bisa mencari ini dulu, 74 derajat ini juga sama. Boleh, caranya banyak berarti. Ya, ini juga 74 derajat. Ini juga 74 derajat. Boleh memakai ini juga boleh. Ini kan seluruhnya 180 derajat. Nanti 180 derajat dikurangi 74 derajat. Ini juga dikurangi 74 derajat. 180 derajat dikurangi 74 derajat. Nanti sudut P3 yaitu ini, itu 180 derajat dikurangi 74 derajat yaitu 106 derajat. Sudut P3 ini kita isikan 106 derajat. Nah, sudut ini berapa? Kalau misalkan sudut 1, nah ini bisa kita ketahui dari sudut yang bertolak belakang ini kan bertolak belakang, itu sama besar. Perhatikan saja bentuknya itu sama besar kan? Sama 106 derajat, sama tumpulnya itu. Nah, kalau dihitung dari sini juga bisa. Ini kan 180 derajat ini ke sini. Jadi 180 derajat dikurangi 74 derajat lagi, 106 derajat. Banyak caranya nanti. Nah, ini sama ya. Bertolak belakang. Ini 74 derajat. Nah, sama juga dengan ini. Nah, ini. Sudut berseberangan di dalam, sudut dalam yang berseberangan sama besar loh. Jadi konsepnya di sini, paham ya? Nah, ini juga sudut dalam yang berseberangan. Nah, ini berseberangan dengan ini.
nilai sudut 3 ini 106 derajat, maka di sini juga 106 derajat. Atau mencarinya dari ini kan garis lurus 180 derajat. 180 derajat dikurangi 74 derajat juga 106 derajat. Gitu ya. Ini sudut luar. Sudut luar sama besar. Nah, ini 106 derajat. Atau ini kan 180 derajat. 180 derajat dikurangi 74 derajat juga 106 derajat. Jadi gitu. Perkiraannya itu bagaimana bentuknya? Bentuknya sama maka sudutnya sama, gitu saja konsepnya, itu tak perlu bingung-bingung ya. Soal selanjutnya ya, ini perhatikan gambar berikut ya. Ini gambarnya, ini ada garis sejajar L dan M dipotong oleh garis ini. Besar sudut nomor 1 ya, ini 95 derajat, berarti tumpul ya, di atas 90 derajat ya, berarti tumpul ya. Ini kita isikan saja dulu 95 derajat. Dan besar sudut nomor 2 itu 110 derajat, yang ini ya, 110 derajat. Besar sudut nomor 3 adalah yang ditanyakan adalah ini. Ini yang ditanyakan berapa gitu kan. Nah, ingat, berarti kita butuh mencari sudut 6 ini berapa, sudut 5 ini berapa. Nah, ini kan segitiga. Satu segitiga penuh itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, ini sudut 6 ini kan bisa kita cari dari sudut 2 ini, pelurusnya adalah sudut 6. Maka sudut 6 ini kan semeluruhnya ini 180 derajat. Sudut ini semuanya ini kan 180 derajat. Ini kan garis lurus ini. Ini ke sini kan garis lurus. Jadi sudutnya adalah 180 derajat. Maka sudut 6 ini berapa? Ya 180 derajat dikurangi 110 derajat, yaitu sudut 6 ini 70 derajat ya. Sudut 6 180 derajat dikurangi 110 derajat, karena pelurus kan tadi ini sama dengan 70 derajat. Jadi sudut 6 adalah 70 derajat, kita isikan 70 derajat. Oke. Nah, sekarang kita cari sudut 5 ini. Nah, ingat ya, sudut dalam berseberangan ini kan di dalamnya garis sejajar ini. Kalau garis luarnya ini sudut luar, ini sudut dalam 1 2 3 4 nya ini dan ini itu sudut dalam, ini sudut luar. Sudut luar juga gitu, sudut luar yang berseberangan itu sama besar. Jadi sudut yang ini sama sudut yang ini ya, yang tidak ada angkanya ini, itu sama besar. Nah, ini maka ini ya, sudut dalam berseberangan, sudut 1 dan sudut 5 ini sama. Sudut 1 sama dengan sudut 5. Jadi sudut dalam, ini sifatnya, salah satu sifat berseberangan itu sama besar. Jadi sudut 1 sama dengan sudut 5, yaitu sama dengan 95 derajat. Kita isikan ini 95 derajat. Nah, sudah kan, ini ada segitiga, jadinya satu segitiga penuh itu 180 derajat. Ini sudut 6 sudah tahu, sudut 5 sudah tahu, sudut 3 berapa? Maka sudut 3 adalah sama dengan 180 derajat. Ingat ya, tadi saya ulangi lagi, ini kan segitiga ini. Nah, ini segitiga ya. Ya, ini segitiga kan? Nah, satu segitiga
penuh jumlah sudutnya adalah 180 derajat, maka sudut 3 itu 180 dikurangi 70 dikurangi 95 dikurangi sudut 5 dikurangi sudut 6 sama dengan 180 derajat dikurangi sudut 5 nya 95 derajat dikurangi 70 derajat. Ya, 180 derajat dikurangi 95 derajat berapa? 85 derajat ya. 85 derajat dikurangi 70 derajat 15 derajat. Maka jawabannya yang B, itu aja. Kalau misalnya tidak paham konsep berseberangan, sehadap atau apa, ya dikira-kira saja mana yang bentuknya mirip sekali, mirip banget, ya itu sudutnya sama. Yang sekiranya Anda putar-putar bentuknya mirip, ya itu sama. Nah, ini sama juga dengan sudut nomor 4 ini. Mereka bertolak belakang, ini sama besar. Nah, ini kan sama-sama tumpul ini kalau kita lihat. Nah, kalau ini misalkan diputar ke bawah, ini sudut 4 ini diputar ke bawah, ya bentuknya sama seperti ini. Jadi dia sama 95 derajat. Oke, paham ya? Nah, sekarang soal selanjutnya yang ditanyakan adalah sudut BCA ya. Sudut BCA ini sudut BCA. Jadi yang ditanyakan adalah ini ya. Ini yang ditanyakan. Ini berapa? Nah, yang diketahui adalah sudut ini dan ini. Nah, ini kan ada segitiga ini. Ini kan membentuk segitiga. Segitiga A, B, C ini membentuk segitiga ini. Jadi kita cari dulu sudutnya B ini. Sudutnya B ini nama lainnya adalah sudut A, B, C ini. Jadi sudutnya di sini. Huruf tengah-tengahnya ini. Nah, kalau sudut BCA ini kan BCA berarti sudut C. Ini tengah-tengahnya kan C. Atau nama lainnya adalah sudut ACB ini di tengah-tengahnya. Nah ini kan garis lurus ini garis lurus. Garis lurus itu sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga sudut ini keseluruhannya adalah 180 derajat. Jadi sudut B adalah 180 derajat dikurangi 112 derajat ya. Sudut kita namakan aja sudut B ini. Sudut B ini adalah sudut ABC. Sudut ABC atau sudut B itu sama dengan 180 derajat. Ini kan garis lurus 180 derajat kan dikurangi 112 derajat. Berapa? 68 ya. 80 dikurangi 12 68 ya. 68 derajat. Kita isikan. Nah, satu segitiga penuh, jumlah sudut satu segitiga penuh itu 180 derajat. Jumlah ya. Jumlah sudut ini lambang jumlah, saya lambangkan garis ini. Jumlah sudut segitiga penuh itu 180 derajat. Maka sudut BCA yaitu sudut ini atau sudut C itu berapa ya? 180 derajat dikurangi 42 derajat dikurangi lagi 48 derajat, maka sudut BCA sama dengan 180 derajat dikurangi 68 derajat dikurangi 42 derajat.
atau gampangnya 68 ini Anda jumlahkan dulu, terus dijadikan untuk mengurangi 180 derajat. 68 ditambah 42 berapa? 68 ditambah 42 110 ya. Nah, ini 180 derajat. 180 derajat dikurangi 110 derajat sama dengan 70 derajat yang A. Semoga paham ya. Awas ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Besar pelurus sudut SQR adalah, ini hati-hati loh ya, ada kata-kata pelurus. Kalau besar ini pelurusnya misalkan dihilangkan, ini pelurusnya ini saya hilangkan misalkan. Besar sudut SQR ya ini SQR ini yang ditanyakan berarti ini. Tapi berarti yang ditanyakan itu ini. Kalau misalkan ini saya hilangi. Kalau misalkan besar sudut SQR ya ini yang ditanyakan. Tapi karena ada kata besar pelurus sudut SQR itu ya ini yang ditanyakan. Sudut yang bila dijumlahkan soalnya, yang dijumlahkan dengan soalnya itu menjadi 180 derajat yang membuatnya jadi lurus, istilahnya gitu. Sudut SQR kalau dijadikan lurus dijumlahkan berapa sudutnya gitu, nama lainnya sudut pelurus itu, gampangnya seperti itu. Jadi bukan yang ditanyakan bukan yang ini ya, tapi yang ini yang ditanyakan, bukan yang ini tapi yang ini yang ditanyakan. Hati-hati, ini bahaya kalau keliru memaknai kata-kata ini. Oke, sekarang nah ini keseluruhan sudutnya ini itu kan 180 derajat. Keseluruhannya kan garis lurus itu, garis lurus gini kan sudutnya 180 derajat. Sehingga jadi persamaan kan 180 derajat itu sama dengan 5x ditambah 4x ditambah 9 ya. Ini nanti berubah derajatnya. Oke, 180 derajat sama dengan ini bisa dijumlahkan ya, 5x tambah 9x itu 9x ditambah 9. Ini bisa kita keluarkan, 9 nya kan sudah sama, ini 9, ini juga 9, itu sama dengan x plus 1 ya, biar gampang kok anak kuadratnya, biar gampang menghitungnya. Nah ini kan 180 derajat itu bisa dibagi 9 ya kan, bisa bagi 9 kan, bisa kita coret ya, bisa kita coret. Ini jadi 20, ini jadi 1, jadi x plus 1 tinggal x plus 1. X plus 1 derajat itu 20 derajat, maka x sama dengan satunya kalau pindah ke sini, ini sebenarnya 1 derajat ya, satunya pindah ke sini menjadi minus ya, depannya ini berubah. Kalau misalkan ini minus pindah ke sini jadi plus, pindah ruas jadi plus. Tapi kalau pindah keseluruhan x plus 1 pindah ke sini semuanya, 20 pindah ke sini ya itu nggak berubah. Kalau pindah salah satu saja ya jadi minus. Sehingga 20 derajat dikurangi 1 derajat, sehingga x itu nilainya 19 derajat. Ingat ya, awas, bukan ini yang ditanyakan tapi ini sudut pelurus. Oke, sekarang kita masukkan dulu ke sini. Tidak usah langsung ke sini ya, 5x. Ingat, awas ini menjebak. Besar pelurus sudut SQR. Oke, 5x sama dengan 5 kali x ya, berarti sudut berarti yang ditanyakan sudut ini, yaitu 5 kali 19 berapa? 19 kali 5 45 ya, 1 kali 5 ditambah 4
Ini 95 derajat. Yang ditanyakan sudut ini kan 5x, jadi 5 kali x nya kan sendiri 19 derajat, jadi 5 kali 19 derajat, 5 kali 19 derajat, yaitu 95 derajat. Jawabannya yang C. Oke, soal terakhir ya ini berarti. Nah, awas lagi ini lagi, ini juga perlu hati-hati. Besar penyiku sudut AQC. Ini penyiku berarti ya, ini siku-siku kan ini. Nah, ini siku-siku ya, ini lambangnya sudah menunjukkan siku-siku, lambang siku-siku. Lambang lainnya siku-siku ya, begini juga lambang siku-siku, begini juga lambang siku-siku. Awas, bukan berarti pertanyaan ini tidak sama dengan bila ini dihilangi ya, tidak sama dengan besar sudut AQC. Oh ini Q ya, saya ganti Q ya. Ini tidak sama maksudnya, besar penyiku sudut AQC itu tidak sama dengan besar sudut AQC. Ini artinya besar penyiku. AQC itu kan ini AQC. Ini bukan ini yang ditanyakan, bukan ini yang ditanyakan. Oke, bukan itu yang ditanyakan ya, tapi penyikunya. Penyikunya itu ini penyikunya ya, ini yang ditanyakan. Oke, awas hati-hati, nanti ada pilihan gandanya nanti, terus salah jawabnya nanti ya. Misalkan tadi soal yang tadi bagaimana, misalkan soal yang tadi ini tadi nilai X nya adalah 19. Kalau kita salah memasukkan ke sini, misalkan berapa, 19 kali 4, coba 19 kali 4, 9 kali 4 36 ya, 1 kali 4 ditambah 3 7 ya, 7 ditambah 9 85 derajat. Untungnya tidak ada ini jawabannya, untungnya tidak ada. Nah kalau tidak ada terus bingung, aduh mana yang mendekati, dijawab 75 derajat ya, langsung keliru ya. Untungnya di sini pilihannya tidak ada. 19 kali 4 benar 76 ya. Ini 36 ya. 1 kali 4 ya 76. 76 ditambah 9 85. Untungnya tidak ada pilihannya di sini. Seandainya ada ya bisa keliru nanti. Oke, sekarang kita, nah sudut keseluruhan ini kan 90 derajat keseluruhan ini ya. Sudut AQB ya, sudut Q atau sudut AQB ini keseluruhannya 90 derajat kan, siku-siku, sehingga 90 derajat itu sama dengan 6x ditambah 4 derajat ditambah ini sudut ini ya, ini ditambah ini 5x ditambah 9 derajat. Nah ini derajatnya kita hilangkan dulu biar gak bingung ya. 90 derajat sama dengan, kita hilangkan saja, jangan dianggapnya, 6x ditambah 5 berapa, 11x ya, ditambah 4 ditambah 9 13. Nah ini kita pindahkan, 13 pindah ke sini jadi minus ya, 11x tetap, 11x sama dengan 90 dikurangi 13, 11x sama dengan 90 dikurangi 13 berapa, 77 ya, 77. X sama dengan 77 dibagi 11, 77 dibagi 11 sama dengan 7 derajat. Nah seandainya kita keliru memaknai AQC bagaimana, seandainya loh ini ya. Tapi kita jawab dulu yang benar, kan ini besar penyiku ya, awas besar penyiku ini tidak sama pengertiannya dengan besar sudut AQC, tidak sama dengan pengertiannya itu, tidak menjawab yang ini.
kita mencari yang ini. 5x ditambah 9 kan, ini kan persamaannya 5x tambah 9, x nya kita masukkan nilainya 5 kali 7 ditambah 9 itu sama dengan 35 ditambah 9, 44 derajat yang B. Seandainya kalau keliru memaknai bagaimana? Seandainya kita keliru memaknai maksud soalnya ini bagaimana? 6 kali 7 ya, ini kan tadi hasilnya 7 kan, ditambah 4, ini kan persamaan 6x tambah 4 ya, jadi 6 kali 7 ditambah 4, 6 kali 7 42 ya, ditambah 4, 46 derajat. Nah ini jadi bingung ini, untungnya tidak ada, ini tidak ada pilihannya. Seandainya ada bisa terjebak ini, untungnya tidak ada pilihan 46 derajat. Paham ya? Demikian video dari saya. Bagi yang belum mensubscribe channel saya, mohon untuk berkenan mensubscribe ya. Semoga bahagia, sejahtera, dan sentosa selama-lamanya. Amin.